Halo semua, saya Faiz Alfarani, NIM 204230189 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah kesusastraan Indonesia. Sastra Indonesia adalah istilah yang mencakup berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah dari sastra Indonesia merujuk pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang akarnya berdasarkan dari bahasa Melayu. Pembabakan dalam sejarah sastra dibagi berdasarkan angkatan. Angkatan-angkatan dalam sejarah sastra Indonesia diantaranya seperti Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50-an, Angkatan 66 sampai 70-an, Dasawarsa 80-an, dan juga Angkatan Reformasi. Dari berbagai macam angkatan tersebut, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, Angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama adalah karya sastra di Indonesia yang lahir sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra yang dihasilkan berupa syair, gurindam, pantun, dan juga hikayat. Tokoh pertama yang menulis di angkatan Pujangga Lama adalah Hamzah Pansuri. Beberapa karya yang ia buat diantaranya syair burung unggas, syair dagang, dan juga syair perahu. Yang kedua ada Angkatan Sastra Melayu Lama. Karya sastra Melayu Lama ada di Indonesia sejak tahun 1870 hingga 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera. Karya ini pertama kali terbit sekitar tahun 1870 dalam bentuk syair, hikayat, dan juga terjemah novel barat. Beberapa karya sastra Melayu Lama yang terkenal pada masa itu adalah Hikayat Siti Maria oleh Haji Mukti, Nyai Dasima oleh G. Francis, dan masih ada sekitar 3.000 karya lainnya. Selanjutnya ada Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra Indonesia yang muncul sejak tahun 1920 yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Tujuan Balai Pustaka yaitu untuk memproduksi bahan bacaan bagi sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, bertujuan untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Pada masa ini, kedudukan syair, pantun, gurindam mulai tergantikan dengan munculnya prosa, roman, novel, cerita pendek, dan juga puisi. Salah satu sastrawan angkatan Balai Pustaka adalah Abdul Muiz dengan karya populernya bertajuk Salah Asuhan 1928. Selanjutnya ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1930-an. Munculnya Pujangga Baru sendiri sebagai reaksi atas banyaknya dansor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan, terutama karya yang mengangkut nasionalisme. Wujud sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Masa ini terdapat dua kelompok sastrawan Pujangga Baru, yaitu kelompok seni untuk seni yang dimotori oleh Sinus Pane dan Tengku Amir Hamzah. Yang kedua, kelompok seni untuk pembangunan masyarakat yang dipelopori oleh Sultan Takdir, Alif Jahbana, Armid Pane, dan Rustan Effendi. Selanjutnya ada Angkatan 45. Karya sastra Angkatan 45 lebih realistis dibanding karya sastra Angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Hasil karya pada angkatan ini banyak bercerita mengenai perjuangan merebut kemerdekaan seperti puisi-puisi milik Khairul Anwar. Konsep karya diangkat dalam Angkatan 45 sendiri adalah surat kepercayaan gelanggang. Maksud dari konsep ini adalah bahwa sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai dengan alam, kemerdekaan, dan hati nurani. Beberapa karya populer pada masa ini adalah Deru Campur Debu milik Khairul Anwar tahun 1949. Selanjutnya ada angkatan 50-an. Karya era 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah milik Habib Jasim. Ciri khas karya sastra ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi.
Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra yang berkonsep sastra realisme sosialis. Pada angkatan ini, perkembangan sastra terhenti karena masuk ke dalam politik praktis. Angkatan 45 diputuskan berakhir tahun 1965 dengan pecahnya G30S. Beberapa karya yang populer pada masa ini adalah Hujan Kebahagiaan karya Nugroho Noto Susanto 1958 dan Bukan Pasar Malam karya Pramudia Ananta Twer 1951. Selanjutnya angkatan 60 sampai 70-an. Pada masa ini, penerbit Pustaka Jaya banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra yang dibuat oleh sastrawan. Jadi karya sastra angkatan ini memiliki konsepsi Pancasila, mengangkat isu-isu politik, dan membawa kesadaran nurani manusia. Selanjutnya ada dasawarsa 80-an. Pada kurun waktu tahun 1900, karya sastra di Indonesia ditandai dengan banyaknya roman percintaan, dengan sastrawan wanita yang menonjol. Selain roman percintaan, karya sastra beraliran pop juga muncul, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilma Hariwijaya yang bertajuk Lupis. Yang terakhir ada angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerita pendek maupun novel dengan tema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Karya yang populer pada angkatan ini seperti novel Saman karya Ayu Tatami, Putri dan Bintang Jatuh karya Dewi Lestari, dan lain-lain sebagainya. Cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kesusastraan Indonesia. Terima kasih, bye-bye.